Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini masih seputar tentang sel, yaitu organel sel. Materi ini Ananda sekalian tidak terdapat di buku paket Ananda, jadi Bapak mencoba mengambil dari berbagai literatur atau referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan materi organel sel. Namun tentu sebelum lanjut, Bapak terlebih dahulu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, kira-kira ada yang masih ingat tidak dengan bagian utama dari sel yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Oke, jadi bagian utama dari sel itu ada tiga ya. Jadi ada tiga bagian daripada sel. Yang pertama yang disebut dengan membran sel ya. Yang kedua ada yang disebut dengan inti sel. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan sitoplasma atau protoplasma. Baik, Anda sekalian, kalau kita berbicara tentang sel ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ya, jadi berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua. Ya, jadi ada sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti, dan yang kedua ada yang disebut dengan sel eukariotik, ya, yang ini ya, sel eukariotik, sel yang memiliki membran inti, ya, yang membungkus inti sel itu sendiri. Kemudian berdasarkan banyak sel, ya, atau penyusunnya, sel juga dibagi menjadi dua. Ada yang kemudian disebut dengan organisme bersel banyak, ya, jadi ini organisme bersel banyak, disebut dengan multiseluler, dan organisme bersel satu atau biasa disebut dengan uniseluler. Baik Anda sekalian, gambar yang Bapak tampilkan ini adalah contoh gambar yang terdapat pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, adapun untuk sel prokariot atau yang tidak memiliki membran inti itu terdapat pada bakteri. Jadi ini contoh daripada struktur bakteri beserta dengan organel-organel yang terdapat pada bakteri itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sel eukariot atau eukariotik, yang dimana contoh daripada sel eukariotik itu adalah sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Jadi diingat, dibedakan ya, ini adalah sel pada hewan dan ini adalah sel pada tumbuhan. Ada perbedaan mencolok antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Baik Anda sekalian, untuk lebih lanjut Bapak ingin mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait dengan organel sel. Jadi kita perlu membedakan bahwa ada yang namanya penyusun utama dari sel itu sendiri, ya, walaupun dia bagian daripada organel sel. Yang pertama, bagian utama dari sel itu ada yang disebut dengan membran sel, ya. Jadi membran sel ini berfungsi sebagai pelindung sel atau pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Ya, jadi dia berfungsi untuk menyeleksi berbagai bahan yang masuk ke dalam organel kita atau tubuh kita. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai filter atau penyaring. Ya, jadi dia akan menyaring setiap benda atau senyawa atau zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian bagian utama yang kedua dari sel adalah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus, di mana inti sel ini berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel. Jadi inti sel ini adalah merupakan pusat dari pengendali seluruh aktivitas daripada sel itu sendiri. Misalnya, ya, jadi sebentar ada misalnya organel sel yang berfungsi untuk tempat respirasi sel, ya.
Maka inti sel ini juga berperan di situ. Dia mengatur proses daripada respirasi sel itu. Walaupun dia tidak berfungsi secara khusus di situ, tetapi dia yang mengatur semua aktivitas yang ada atau yang terjadi di dalam sel itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sitoplasma. Ya, jadi sitoplasma ini merupakan koloid heterogen yang mengandung air, ya, protein, karbohidrat, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Intinya bahwa sitoplasma ini adalah merupakan tempat berlangsungnya metabolisme sel, ya, tempat berlangsungnya metabolisme sel dan merupakan tempat daripada organel-organel sel itu berada. Yang mana saja yang termasuk organel-organel sel yang terdapat pada sitoplasma? Yang pertama ada yang disebut dengan retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE, ya. Jadi retikulum endoplasma ini berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat ke bagian-bagian sel. Jadi dia berfungsi untuk menyalurkan zat ke seluruh bagian-bagian sel itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan pada tumbuhan, ya, ada namanya pembuluh floem yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Maka kurang lebih hampir sama dengan retikulum endoplasma ini. Dia berfungsi selain sebagai penyusun, juga menyalurkan zat-zat ke bagian sel itu sendiri. Kemudian retikulum endoplasma ini terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, ya. Kemudian ada namanya ribosom. Jadi ribosom ini merupakan struktur terkecil dalam sitoplasma, berbentuk butiran-butiran dan berfungsi sebagai sintesis protein. Jadi ribosom ini dia berfungsi untuk proses sintesis protein yang terjadi di dalam organel sel kita atau di dalam sel tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kompleks Golgi, ya. Kompleks Golgi atau biasa juga disebut dengan badan Golgi, biasa juga disebut dengan aparatus Golgi, di mana dia memiliki fungsi sebagai tempat organel untuk mensekresi, yang disebut dengan sekresi maksudnya di sini adalah dia berfungsi untuk mengambil kembali, ya, bahan-bahan hasil metabolisme yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri, ya. Jadi dia mengambil atau mengolah zat sisa yang dihasilkan dalam proses metabolisme untuk digunakan kembali. Kemudian ada yang disebut dengan mitokondria. Apa sih itu mitokondria? Jadi mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi pada proses respirasi sel. Jadi ini yang saya katakan tadi Nanda sekalian, ya, salah satu contohnya. Di mana melalui proses respirasi sel ini kemudian makhluk hidup akan menghasilkan yang namanya energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. Oke. Kemudian ada namanya plastida. Plastida ini dia kemudian mengandung yang namanya pigmen klorofil. Nah, pigmen klorofil ini terdapat di dalam kloroplas. Di dalam kloroplas inilah kemudian terjadi yang namanya proses fotosintesis untuk menghasilkan bahan makanan bagi tumbuhan. Ya, jadi ini khusus terdapat pada tumbuhan. Kemudian lisosom. Lisosom ini merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Ya, jadi dia berfungsi untuk mencerna zat yang masuk ke dalam sel untuk digunakan nantinya untuk mengolah dalam hal pemenuhan energi untuk makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya ada namanya vakuola. Apa itu vakuola? Vakuola ini adalah merupakan tempat untuk mencerna makanan, ya, tempat untuk mencerna makanan. Jadi tadi hampir sama fungsinya dengan lisosom, ya. Tapi kalau lisosom ini lebih spesifik kepada zat yang memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan vakuola. Selain itu, vakuola juga untuk beberapa organisme, ya, dia berfungsi sebagai tempat
reproduksi. Ya, jadi dia selain sebagai tempat pencerna makanan, dia juga digunakan sebagai tempat reproduksi. Kemudian sentriol, ya. Sentriol itu adalah merupakan tempat pembentukan berbagai bangunan seluler yang terdiri atas mikrotubula dan juga pada sel glandomitosis pada pembelahan sel. Jadi intinya bahwa organel sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel, ya, untuk menghasilkan sel anakan. Kemudian yang terakhir adalah mikrofilamen, ya. Jadi mikrofilamen ini dia berfungsi untuk membentuk struktur yang memungkinkan sel untuk menahan bentuknya, kemudian untuk bergerak sendiri dan bergerak organelnya. Jadi Anda sekalian, untuk hari ini saya kira untuk penjelasan terkait dengan organel sel kita cukupkan. Anda sekalian punya tugas, di mana tugasnya adalah Anda harus menentukan organel sel yang terdapat pada gambar yang akan Bapak munculkan di dalam file ini. Dan itu akan menjadi tugas Anda sekalian pada pertemuan hari ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.